Shalom anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima dengan judul bab Kasih Dasar yang Benar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk melanjutkan proses pembelajaran kami, sekalipun hanya melalui daring ya Tuhan. Tapi kami percaya juga bahwa Tuhan hadir di dalam pembelajaran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulainya, kami sadar bahwa kami membutuhkan anugerah Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan campur tangan di dalam pembelajaran ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan mengajar, maupun seluruh anak-anak kami yang akan mengikuti pembelajaran dari rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir, Tuhan memimpin, dan Tuhan menjadikan pembelajaran hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih, kami serahkan juga jaringan internet supaya dapat berfungsi dengan baik dan maksimal, sehingga boleh mendukung lancarnya dan suksesnya pembelajaran kami. Kami serahkan pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Biarlah berjalan jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam materi pembelajaran kita. Dasar firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk pada bagian A dari pembelajaran kita, kasih dan kedewasaan. Anak-anakku yang saya kasihi, kalau kita melihat dan mengamati bahwa di bab 1, 2, 3, dan 4 itu kita berbicara tentang kedewasaan. Baru hari ini di bab 5 kita masuk di dalam materi tentang kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa kita belajar tentang kedewasaan dahulu baru kita belajar tentang kasih? Bukankah kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu? Dan seharusnya itu yang akan kita pelajari lebih dahulu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kita atau buku ini disusun dengan satu konsep bahwa untuk memahami konsep kasih, kesetiaan, dan keadilan, ataupun nilai-nilai Kristiani, itu diperlukan kedewasaan. Oleh karena itu makanya kita dari bab 1 sampai 4 itu kita disuguhkan terlebih dahulu. Diharapkan kita memahami terlebih dahulu tentang makna kedewasaan itu sendiri. Ya, di dalam segala aspek yang kita sudah pelajari bersama. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar tentang kasih, itu kasih yang akan kita pelajari itu bukan hanya berdasarkan konsep semata. Ya, perlu disikapi, perlu direspons dengan benar, dengan kedewasaan, sehingga kita mampu mengimplementasikan daripada kasih itu sendiri. Ya, jika seseorang sudah punya kedewasaan lalu belajar tentang kasih, maka ia akan memiliki kesadaran untuk menyikapi kasih dengan benar. Jadi kalau orang belum dewasa
di dalam cara berpikir, di dalam moralitas, di dalam aspek-aspek kedewasaan itu sendiri, maka sangat sulit untuk dapat mengimplementasikan kasih di dalam kehidupan nyata kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa perlu disikapi dengan kedewasaan. Jadi itulah alasan mengapa kita belajar kedewasaan dahulu, baru kita belajar tentang kasih. Dan itu juga korelasinya, itu juga hubungannya. Hubungan antara kasih dan kedewasaan. Jadi kasih itu harus dipelajari dan disikapi dengan kedewasaan. Sehingga kasih yang Tuhan maksudkan, yang rindu kita lakukan, kita implementasikan, kita aktualisasikan di dalam kehidupan nyata kita sebagai anak Tuhan di tengah dunia ini, itu dapat tercapai, dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita, yaitu anak TK dan gurunya. Suatu waktu ada seorang anak TK yang di jam istirahat dia diam sendiri di dalam kelas, dia termenung sendiri. Kenapa? Karena dia tidak membawa bekal, dia tidak membawa uang saku juga. Pastinya karena dia masih TK, tidak mungkin diberikan uang saku untuk belanja di sekolah. Dan anak ini termenung oleh karena dia mungkin kelaparan. Nah, ada seorang guru yang melihat kondisi anak TK ini, lalu dia menghampiri dan menanyakan tentang keadaan anak ini. Lalu kemudian anak ini menjelaskan kepada gurunya bahwa dia itu kelaparan, dia tidak bawa makanan atau bekal, dan dia tidak memiliki uang untuk belanja. Lalu karena guru yang baik ini, dia memberikan makanan kepada anak TK ini. Ya, kemudian setelah ia mendapatkan makanan, anak TK ini merespons perbuatan baik dari gurunya itu dengan mengucapkan terima kasih, lalu anak ini pergi dengan teman-teman dan dia makan. Nah, begitulah cara anak TK ini dengan sifat kekanak-kanakannya di dalam merespons perbuatan baik atau kasih yang ditunjukkan gurunya kepada dia. Nah, sangat berbeda apabila orang tuanya mengetahui akan perbuatan daripada kasih gurunya itu kepada anaknya. Tentu dia akan memikirkan bagaimana cara membalas atau memikirkan bagaimana membalas kebaikan kasih yang ditunjukkan oleh guru itu kepada anaknya. Jadi, anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan, di sini kita akan melihat perbedaan respons anak kecil ini, anak TK ini dengan sifat kekanak-kanakannya, dengan orang tua dari anak ini, anak TK ini, dengan sifat kedewasaannya. Anak kecil ini merespons kasih yang dilakukan gurunya itu dengan hanya berkata terima kasih, lalu kemudian dia pergi. Tetapi orang yang dewasa di dalam merespons orang tuanya khususnya ini, dan merespon kasih yang dilakukan oleh gurunya, pada umumnya orang dewasa itu akan berpikir bagaimana cara membalas kebaikan guru itu. Ya, jadi ini juga pernah saya alami dengan tetangga di sebelah rumah saya. Beberapa waktu lalu, waktu saya pulang dari kampung, saya membawa ada banyak oleh-oleh dari kampung seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya memberikan itu kepada tetangga di depan rumah saya. Lalu beberapa waktu kemudian ternyata tetangga itu juga membalas kebaikan yang saya berikan itu dengan memberikan sesuatu juga kepada saya. Jadi di sini kita melihat orang yang dewasa itu selalu apabila kita melakukan kasih, maka pada umumnya orang akan melakukan sesuatu sebagai balasan daripada kasih yang pernah dia alami. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi di sini kita melihat perbedaan apabila orang yang masih anak-anak
dengan sifat kekanak-kanaknya dengan orang yang dewasa, dengan sifat kedewasaannya di dalam merespons kasih, keadilan, dan kesetiaan yang dialami, yang dilakukan oleh orang kepada dia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan itu jugalah yang menjadi dasar mengapa kita perlu belajar kedewasaan terlebih dahulu baru kita mempelajari kasih. Yang berikut anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melangkah kepada poin B, yaitu kasih bersumber dari Allah. Anak-anakku yang saya kasihi, Tuhan yang menunjukkan kasih paling mula-mula itu terdapat di dalam Roma 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan ayat ini, Roma 11:36, berkata bahwa segala sesuatu itu berasal dari Dia, termasuk kasih di dalamnya. Kasih yang kita dapatkan di dalam dunia ini, kasih yang kita lakukan, kasih yang kita jalani, kasih yang kita dapatkan dari orang lain, itu sumbernya sebenarnya itu adalah dari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi kasih itu bersumber dari Allah. Yang kedua adalah kasih-Nya nyata Dia berikan kepada kita semua. Ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi melalui ayat ini, Yakobus 1 ayat 17, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang telah dinyatakan kepada kita itu kasih itu telah dinyatakan kepada kita oleh Tuhan kita sendiri. Jadi itu bukan hanya sebatas kasih yang hanya teori, tetapi kasih yang telah dibuktikan melalui pemberian yang nyata. Jadi bukan hanya secara konsep, bukan hanya secara teoritis, tetapi itu dinyatakan, dibuktikan. Nah, kita akan melihat pembuktiannya nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan yang kedua di dalam Ulangan 32 ayat 10, bagian akhir dari ayat 10 dikatakan, dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, anak-anakku, ini mengajarkan, kedua ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang adalah sumber kasih itu menjadikan kita dari yang tidak berarti menjadi berarti. Dari seorang pendosa, lalu kemudian ditebusnya oleh kasih-Nya dan dibuatnya kita menjadi berarti, dijadikan seperti biji matanya, dijaga dan dipeliharanya. Itu semua karena kasih. Yang sebenarnya kita harus dibinasakan oleh karena dosa dan pelanggaran manusia kepada Tuhan. Itu yang mengharuskan kita dihukum di dalam kekekalan. Tetapi Tuhan itu karena kasih-Nya kepada kita, karena Dia adalah sumber kasih itu sendiri, maka Dia menjadikan kita yang tidak berarti menjadi berarti kembali, dijaga, dipeliharanya, kata Alkitab. Oh, luar biasa. Yang berikut anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Tuhan berbunyi demikian.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Manusia berdosa, Allah sediakan jalan keselamatan karena Dia adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dia yang menyediakan jalan keselamatan, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kita itu tidak harus diselamatkan, kita itu seharusnya binasa. Tetapi karena Allah itu kasih, sehingga mengasihi, sehingga Dia membuktikan kasihnya kepada kita dengan datang ke dalam dunia ini, di dalam Yesus Kristus mati dan menebus segala kesalahan kita karena kasihnya. Jadi Dia itu kasih sendiri. Dia itu adalah kasih itu sendiri. Nah, oleh karena itu, biarlah ini menjadi pemahaman kita bahwa Allah itu adalah sumber dari kasih, atau kasih itu bersumber dari Allah. Sehingga setiap orang yang mau mengasihi sesamanya, maka dia harus memiliki koneksi dengan sang sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah. Oleh karena itu anak-anakku, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita mau mengasihi seseorang, kita tidak mampu tanpa kasih Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu menerima kasih Allah. Bagaimana caranya? Maka kita harus membuka hati, mengundang Dia, menjadikan Dia juru selamat kita secara pribadi, menjadi Tuhan dan penguasa hidup kita. Maka melalui kuasa Roh Kudusnya yang masuk ke dalam diri kita, di dalam hati kita, itulah yang akan memampukan kita untuk menghidupi kasih dan mengimplementasikan kasih, mengaktualisasikan kasih kepada sesama. Jadi ini harus jelas ya. Untuk dapat mengasihi sesama manusia, kita harus terkoneksi dengan sang sumber kasih. Kita tidak bisa mengasihi tanpa Tuhan. Jadi Allah itu sumber kasih, maka mari kita memiliki koneksi dengan Dia sehingga kita bisa mengasihi sesama, bahkan juga mengasihi Tuhan. Ya, yang berikut anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan, saya akan menjelaskan kepada kita tentang konsep salib di dalam kekristenan. Ya, salib dalam kekristenan tidak hanya bicara soal lambang keagamaan. Ya, jauh daripada itu ya. Jadi salib bagi kekristenan adalah diagram iman dasarnya. Diagram iman dasarnya. Hal ini biasa disebut dengan konsep salib, atau dalam bahasa Inggris Christian Cross Concept. Apa itu konsep salib? Anak-anakku, kalau kita melihat di layar bahwa di bagian atas itu ada tulisan Allah adalah kasih, yang ayatnya tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kemudian pada bagian bawah atau kaki salib itu manusia, yang adalah objek daripada kasih Allah. Nah, kemudian di samping kiri atau kanan layar itu Matius 22 38 sampai 39, 1 Yohanes 3 16, dan di bagian tengah kedua sisinya Yohanes 3 16 dan Matius 22 37. Nah, penjelasannya ini demikian. Allah yang adalah sumber segala sesuatu dan sumber dari kasih itu sendiri, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, yang saya sudah bacakan di bagian awal dari pembelajaran kita. Nah, ini adalah dasar konsep salib, bahwa kasih pertama-tama itu datangnya dari Allah bagi umat manusia. Kemudian manusia diciptakan Tuhan dengan sebuah kemampuan merespons kasih yang ia terima. Ya, syaratnya hanya orang tersebut mau berproses menuju kedewasaan yang benar. Ya, ketika ia sudah memiliki kedewasaan yang benar, maka dia akan meresponsnya, maka responsnya terhadap kasih akan muncul dan terarah secara otomatis, karena ia sadar kasih bukanlah hal yang sia-sia atau sepele. Manusia yang memiliki kedewasaan akan memikirkan cara merespons kasih yang Tuhan berikan, dan Alkitab memberikan panduan seperti apa seharusnya kita merespon kasih dari Tuhan itu sendiri.
Nah, oleh karena itu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, respons yang seharusnya dilakukan manusia tertuang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu Matius. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu Matius 22 37 sampai 39. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3:16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi Allah adalah hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Itu urusan personal kita, tetapi selalu tercermin di dalam sikap dan tindakan kita kepada sesama kita. Artinya begini, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, itu kan konsep itu pribadi kita dan itu tidak terlihat. Maka pembuktian kasih kita kepada Allah itu bagaimana kita mengasihi sesama kita. Jadi kasih kepada Allah diwujud nyatakan kepada sesama, kasih terhadap sesama. Nah, anak-anakku, sangat sulit diterima jika orang mengaku mengasihi Allah, tetapi sikapnya terhadap sesama manusia tidaklah baik dan benar, ya, atau dia jahat kepada sesamanya. Mulutnya berkata, saya mengasihi Allah, saya menghormati Allah, saya beribadah kepada Allah, tetapi pada faktanya dia itu hidup jahat dengan sesamanya. Itu sulit dipahami. Atau dia melakukan kejahatan kepada sesama, itu sangat sulit dipahami, atau itu menimbulkan pertanyaan yang besar, benarkah orang itu mengasihi Tuhan? Bagaimana mungkin? Ini di dalam konsep kekristenan, bahwa bagaimana mungkin kamu berkata mengasihi Allah kalau kamu tidak membuktikannya dengan mengasihi sesamamu manusia. Bahkan Alkitab menganjurkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kalau kamu menyakiti orang lain sama dengan menyakiti dirimu. Jadi kalau kamu tidak menyakiti dirimu, maka jangan juga menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu anak-anakku, sekali lagi bahwa kasih kita kepada Allah akan dibuktikan, dinyatakan dengan kita mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Ya, di samping itu mengasihi sesama tidak terikat hanya pada orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang baik kepada kita. Ya, mengasihi sesama juga berarti mengasihi semua orang meskipun tidak mengenalnya, termasuk juga mengasihi musuh dan menjaga serta memelihara alam tempat kita dan sesama kita hidup. Jadi anak-anakku, bukan hanya bicara sesama kita manusia yang baik saja yang harus kita kasih, tetapi dalam konsep kekristenan, orang yang tidak baik kepada kita juga itu kita harus kasih. Kalau dalam bahasa kita itu musuh kita. Artinya orang yang melakukan kejahatan kepada kita itu kita harus kasihi. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah konsep kekristenan. Kita mengampuni mereka. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita. Itulah kasih, ya. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya dengan pemaparan ini kita semakin memahami tentang kasih yang menjadi dasar yang benar di dalam kehidupan kita. Yang berikut anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ada empat kata kasih di dalam bahasa Yunani, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi kasih. Yang pertama adalah agape. Nah, agape ini adalah, yang dimaksud adalah kasih tanpa syarat, yang meskipun disakiti, kasih itu tetap ada, bahkan tidak berkurang. Ya, kasih yang ilahi yang Tuhan harapkan ada di dalam hubungan setiap manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia lain. Jadi ringkasnya adalah selalu orang berkata bahwa kasih agape itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Nah, kasih agape ini Tuhan mau itu, kasih agape adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih yang sekalipun disakiti dia tetap ada,
ya, kasih yang mengampuni, yang rela berkorban dan lain sebagainya, ya. Itu Tuhan mau, itu yang akan kita implementasikan di dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Jadi itulah kasih yang sesungguhnya, kasih yang berasal daripada Tuhan itu, yang dikenal dengan kasih agape. Yang kedua, itu ada namanya kata storge. Nah, storge itu atau storge, ya, orang selalu membacanya seperti itu, kasih sayang yang muncul secara natural karena adanya ikatan darah atau kasih di dalam persaudaraan. Persaudaraan artinya adalah ikatan darah, itu kasih di antara sesama bersaudara. Jadi Allah juga menyebut kita itu anak-anaknya dengan storge-nya, ya. Jadi ini dalam Alkitab seringkali kita juga menemukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Jadi dalam hubungan ini mengambil gambaran konsep bahwa dalam hubungan kita sebagai dalam hubungan darah kita di dunia ini, yaitu orang tua kita, Bapa kita dan kita anaknya. Dalam hubungan darah kita adalah mengasihi oleh karena ada hubungan darah itu. Nah, ternyata konsep itu juga dipakai dalam relasi kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita dan kita itu disebut anak-anaknya. Nah, luar biasa itu untuk menggambarkan bahwa kita itu benar-benar adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita boleh memanggilnya dia sebagai Bapa dan dialah Bapa kita. Nah, yang berikut adalah Philia. Philia itu adalah kasih empati yang biasanya muncul dalam hubungan persahabatan. Kasih ini adalah kasih yang penuh pengertian, memahami kondisi sahabatnya, dan selalu berujung pada perbuatan atau pertolongan nyata. Tidak hanya di mulut, ya, tidak hanya teori saja, tetapi dibuktikan di dalam sikap nyata, pertolongan nyata. Nah, ini disebut dengan kasih Philia, yang biasa orang mengatakan bahwa kasih persahabatan, ya, kasih pertemanan. Jadi itu adalah yang ketiga dari 4 kata kasih di dalam bahasa Yunani. Yang keempat, yang terakhir adalah eros, ya. Eros ini biasa orang sebut dengan kasih yang penuh hasrat untuk memiliki dengan cara yang benar. Itu meskipun diambil dari nama dewa Yunani, memunculkan nuansa seksualitas yang kuat dan reduksi makna. Kasih eros jauh lebih dalam dari sekedar hubungan seks. Ya, kasih eros adalah kasih penuh hasrat, memiliki dan mengusahakan dengan cara yang benar. Dan jika hasratnya terpenuhi, maka muncul keinginan untuk saling menjaga. Berbeda dengan nafsu atau obsesi yang tidak memikirkan apa yang akan dilakukan setelah keinginannya itu didapatkan. Ya, jadi di dalam Alkitab juga Allah menyebut kita itu mempelainya dengan erosnya, dan Allah mendapatkan kita sebagai miliknya dengan cara yang terukur dan benar, yaitu menunjukkan pengorbanan dirinya. Nah, anak-anakku, jadi seperti konsep yang banyak mungkin kita sudah pelajari di SMP, bahwa eros itu digambarkan dengan kasih erotis atau seksualitas. Bukan hanya sekedar itu, tidak sependek itu atau sedangkal itu, ya. Jadi kasih eros itu jauh lebih dalam lagi, ya, yaitu kasih yang diwujudkan dengan hasrat ingin memiliki tetapi dengan cara yang benar dan tepat, ya. Tidak berbicara seksualitas tanpa kebenaran. Nah, oleh karena itu anak-anakku, itulah 4 pengertian kasih di dalam bahasa Yunani, ya. Ada 4 jenis kasih di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi kasih. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, berikut kita akan melihat konsep berpikir tentang kasih di dalam bahasa Yunani. Ya, konsep berpikirnya. Jadi kalau tadi kita lihat ada 4 kata di dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi kasih dalam bahasa Indonesia, maka sekarang kita akan melihat konsep berpikir di balik semua itu. Ya, yang pertama, bicara tentang kasih di dalam pengertian orang Yunani itu, bahasa Yunani itu, maka konsep yang pertama itu konsep hierarki. Jadi ada paling atas itu agape, kemudian philia, di setelah agape lalu storge dan eros, sejajar. Nah, apa yang dimaksud dengan
hierarki ini. Agape di atas philia dan kemudian storge. Di dalam konsep hierarki, konsep ini adalah konsep paling umum untuk memahami kasih dalam bahasa Yunani. Kebanyakan gereja memahami kasih dengan perspektif bahwa kasih agape lebih agung dan lebih tinggi dibanding istilah kasih dalam bahasa Yunani yang lain, seperti storge, eros, dan philia. Storge dan eros ada dalam aras yang sama karena keduanya tidak ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu ini disebut dengan konsep hierarki. Jadi yang berikut konsep multidimensional. Apa yang dimaksud dengan multidimensional? Ya, jadi kalau kita melihat di dalam buku kita itu dibagi 3, storge, agape, dan philia. Ya, satu lingkaran lalu kemudian dibagi 3. Nah, apa maksudnya konsep multidimensional ini? Konsep ini adalah pemahaman yang baru. Pemikiran yang luar biasa ini memberikan pemahaman bahwa kata kasih, agape, dan philia dipakai secara saling bergantian. Kedua kasih ini setara, tetapi philia merupakan wujud kasih yang justru lebih signifikan atau lebih penting. Hal ini dikarenakan dalam konsep philia ada pengorbanan nyata yang datang karena komitmen ilahi. Berbeda dengan storge dan eros yang lebih bernuansa kasih yang manusiawi dan menuntut balasan atau respons serta berasal secara natural manusiawi. Storge muncul karena adanya ikatan darah, dan eros yang muncul karena hasrat ingin memiliki dan dimiliki. Keduanya sangat alamiah. Nah, kasih philia diwujudkan tanpa memerlukan alasan alamiah seperti storge dan eros, melainkan berdasarkan kemauan sadar dan komitmen yang tinggi untuk mengasihi. Philia punya nilai yang sepadan dengan agape. Bahkan dalam konteks-konteks tertentu dapat dikatakan philia lebih signifikan atau lebih penting daripada agape. Nah, ini konsep berpikir multidimensional. Jadi ini konsep di dalam pemikiran orang Yunani yang baru, dan ini disebut dengan pemahaman yang baru karena banyak khususnya para ahli sekarang telah mempermasalahkan konsep yang sebelumnya, yaitu 4 jenis kasih itu yang dalam bentuk hierarki. Ya, jadi dia lebih kepada bahwa kasih agape dan philia itu sebenarnya bahkan philia bisa lebih tinggi. Jadi ini konsep pemahaman baru di dalam cara berpikir orang Yunani tentang kasih, yang mana itu juga digali di dalam Alkitab. Nah, itu memang butuh studi lebih lanjut. Nanti kita akan bahas kalau kita akan mempelajari ini lebih signifikan atau lebih spesifik. Ya, yang berikut di sini kita hanya melihat kulit luarnya. Kita hanya melihat terlebih dahulu tentang konsep berpikir orang Yunani sehubungan dengan kasih itu sendiri. Jadi ini kita belum masuk lebih jauh, lebih spesifik, ya. Nah, yang berikut konsep progresivitas, ya. Konsep progresivitas ini secara definisi dan cara pandang terhadap tiap kata Yunaninya, yaitu agape, eros, philia, dan storge, itu progresivitas kurang lebih sama dengan pandangan multidimensional. Tetapi kerangka berpikirnya berbeda. Ya. Perbedaannya di dalam progresitas, agape adalah konsep akar. Agape menjadi konsep akar karena kata agape dipakai hampir pada semua perintah mengasihi di dalam Perjanjian Baru. Nah, berikut, baik eros dan storge yang cenderung muncul secara alamiah maupun philia yang muncul dari komitmen
diri tanpa dorongan alamiah, itu keduanya harus mengakar pada konsep kasih tanpa syarat, yaitu agape. Nah, secara praktis anak-anakku, Philia adalah wujud paling nyata dari agape dibandingkan dengan eros dan storge. Karena tidak berdasar pada hal natural seperti ikatan darah dan keinginan memiliki. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ketika tanpa syarat, tanpa alasan dan benar-benar datang dari komitmen, pribadi diwujud nyatakan melalui kata yang paling spesifik, yaitu Philia. Agape adalah kasih yang seringkali susah untuk dipahami dalam dimensi praktik atau praktek. Dengan konsep progresivitas, kita akan dapat memahami agape dengan lebih nyata. Hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Dengan demikian, agape dan Philia tidak dapat dibandingkan dalam pemikiran yang mana lebih penting, seperti di dalam konsep multidimensional atau dimensial. Melainkan keduanya ada untuk saling memperjelas satu sama lain. Ya. Hal ini sejalan juga dengan Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Agape tanpa Philia, eros dan storge, maka hanya akan jadi sekedar konsep. Namun di antaranya Philia adalah yang paling mencerminkan agape karena muncul dalam sebuah pilihan komitmen diri sendiri. Nah, anak-anakku, mengapa kita disinggung sedikit di sini supaya kita ada basic yang lebih dalam tentang konsep kasih itu sendiri di dalam cara berpikir orang Yunani atau konsep orang Yunani sehubungan dengan kasih. Oleh karena itu nanti untuk lebih jauh atau lebih dalam untuk menelaah ini, maka perlu memang kita belajar lagi lebih spesifik untuk mencari tahu sebenarnya tentang konsep kasih itu sendiri. Ya, oleh karena itu dengan pembelajaran ini, inti dari pembelajaran ini yang kita sudah pelajari di sebelumnya adalah bahwa kita diharapkan setelah kita mempelajari tentang kedewasaan, artinya kita diharapkan menjadi orang yang dewasa, ya, dan ketika belajar tentang kasih, maka kita mampu memahami konsep kasih itu dan mampu meresponinya dengan benar, mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Ya, karena kasih adalah nilai-nilai dari kekristenan. Kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kasih itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa kasih, kata Alkitab di dalam 1 Korintus itu, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Jadi kasih ini benar-benar basic, ya, sangat mendasar, fundamental di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar kasih itu dari Allah itu sendiri sebagai sumber kasih, dan kita mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata kita. Baik, kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kasih. Kasih pertama-tama berasal dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah pada kita manusia, Allah mau berkurban agar hubungan kita diperbaiki dari keterpisahan dengannya karena dosa. Yang berikut, kata kasih dalam bahasa Yunani terbagi dalam 4 kata, yaitu agape atau kasih murni, kasih tanpa syarat. Yang kedua, storge, kasih alamiah atau terjadi karena hubungan darah. Yang kedua, Philia, kasih dalam pengertian mendalam satu dengan yang lain atau berempati. Yang ketiga adalah kasih eros, hasrat memiliki antar lawan jenis. Yang terakhir adalah kita menerima kasih Allah melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kita juga menerima kasih Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini persoalannya, terkadang kita tidak mau mengerti kasih orang-orang yang ada di sekitar kita.
melainkan berprasangka buruk terlebih dahulu, sehingga kita tidak mampu meresponsnya dengan benar. Sebagai seorang remaja, maka yang memiliki tingkat kedewasaan yang baik, itu akan membantu melihat lebih dalam maksud orang lain dan merespons dengan benar akan kasih yang kita terima dari orang lain tersebut. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar tentang kasih sebagai dasar yang benar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukan kami memahami materi ini dan mampukan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam kehidupan kami menuju kepada kedewasaan ini, Tuhan tolong di dalam proses kami menjadi dewasa, kami dapat menyikapi kasih dengan baik dan mampu melakukan kasih itu terhadap sesama kami. Sebagai bukti nyata bahwa kami mengasihi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.